Contoh soal. Pertama, ini adalah enzim restriksi yang bisa dipakai, yang memotong daerah MCS, yaitu BAM3, EcoRV, HindB3, EcoL1, AG1, KPN1, dan SAL1. Dan ini adalah daftar enzim yang memotong sequence promoter, yaitu EcoRV, EcoL1, KPN1, dan SAL1. Enzim ini tidak boleh dipakai karena dapat memotong daerah promoter. Dan yang ketiga adalah enzim yang memotong sequence gen target, yaitu BAM1, HindB3, dan SAL1. Enzim ini juga tidak boleh dipakai karena akan memotong daerah gen target. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, cek enzim restriksi yang memotong promoter. Seperti yang kita lihat di sini, ada 4 enzim restriksi. Yang pertama, EcoRV. Kita cek di daerah MCS apakah ada atau tidak. Ternyata ada, kita coret. Kemudian EcoL1, ada juga, kita coret. Kemudian ada KPN1, ada di MCS, kita coret lagi. Dan yang terakhir ada SAL1, juga ada di MCS. Nah, di sini ada 3 enzim restriksi yang tidak ada di daerah promoter, yaitu BAM3, HindB3, dan AG1. Ketiga enzim ini bisa kita pakai untuk memotong daerah MCS untuk memasukkan promoter ke dalam MCS. Langkah selanjutnya adalah mengecek enzim restriksi yang memotong gen target. Langkahnya sama, kita lihat daerah gen target, dan di sini ada 3 enzim restriksi yang memotong daerah gen target. Yang pertama ada BAM1, dan itu tidak ada di daerah MCS. Kedua, HindB3, kita cek di MCS ada, kita coret. Kemudian SAL1 juga ada di MCS, jadi kita coret. Enzim restriksi yang bisa kita pakai untuk restriksi dan memasukkan gen target kita adalah BAM3, EcoRV, EcoL1, AG1, dan KPN1. Langkah ketiga, cek kembali enzim yang memotong promoter, agar nanti pada saat kita memasukkan gen target, gen promoter kita tidak terpotong. Kita lihat kembali ke daerah promoter, ada EcoRV, kita coret, kemudian EcoL1, kita coret lagi, KPN1, kita coret juga, dan SAL1. Nah, di sini tersisa 2 enzim restriksi yang bisa kita gunakan, yaitu BAM3 dan AG1. Pertanyaannya, mana yang harus diinsersikan terlebih dahulu? Apakah promoter atau gen target? Oke, kita coba memasukkan promoter terlebih dahulu. Setelah kita mendapatkan enzim restriksi yang bisa kita pakai untuk memotong daerah promoter, yaitu BAM3, HindB3, dan AG1, maka langkah yang harus kita lakukan adalah 1. Perhatikan arah ligasi atau urutannya. Arah urutan ligasi selalu dari arah 5 ke 3, dan di vektor map ditandai dengan arah tanda panah dan searah dengan jarum jam. Di sini yang pertama dari BAM3, kemudian ke HindB3, dan yang terakhir ke AG1. Pilih enzim yang nantinya memungkinkan gen target kita bisa diinsersikan, yaitu pilih enzim urutan depan karena susunannya adalah promoter baru gen target. Jadi, kita bisa memilih BAM3 dan HindB3 sebagai enzim yang dapat kita gunakan untuk memotong promoter agar bisa masuk ke MCS. Langkah selanjutnya, memasukkan gen target. Pertama, ingat, enzim yang telah dipakai jangan dipakai lagi. Kenapa? Karena nanti akan memotong daerah
yang sudah kita masukkan menggunakan enzim yang telah kita gunakan sebelumnya. Jadi, di sini kita tidak bisa menggunakan BAM3 dan HINDI3 lagi, karena sudah digunakan untuk memotong daerah promoter. Yang harus kita lakukan adalah memilih enzim yang tersisa, yaitu AG1. Dan kita bisa menggunakan AG1 untuk memasukkan gen target ke dalam vektor. Jadi, jika memotong promoter terlebih dahulu, maka enzim untuk promoter adalah BAM3 dan HINDI3 dengan produknya sticky N, sedangkan enzim untuk gen target adalah AG1 dan AG1 dan produknya berupa produk BLAN N. Lalu bagaimana jika gen target yang kita insersikan terlebih dahulu? Langkahnya sama. Setelah kita mengecek enzim yang bisa kita gunakan, maka 1. Perhatikan arah ligasi, yaitu urutannya. Ingat, promoter selalu di depan baru gen target. Dalam hal ini ada BAM3, kemudian ke EcoRV, dan seterusnya hingga ke KPN1. Kemudian, pilih enzim yang nantinya memungkinkan promoter bisa diinsersikan, yaitu pilih enzim urutan bagian belakang. Dalam hal ini adalah AG1 dan KPN1. Jadi, kita bisa menggunakan AG1 dan KPN1 untuk memasukkan gen target kita ke dalam vektor. Selanjutnya, memasukkan promoter. Pilih enzim tersisa dan yang aman bagi gen target. Kita cek, di sini AG1 sudah kita gunakan untuk memotong gen target, sehingga tidak bisa kita gunakan lagi. Kemudian, HINDI3 yang sebelumnya bisa digunakan untuk promoter, ternyata tidak bisa digunakan lagi karena dapat memotong gen target di bagian tengahnya. Dan yang tersisa tinggal BAM3, dan ini bisa kita gunakan. Jadi, enzim restriksi untuk memasukkan promoter yaitu BAM3 dan BAM3. Jadi, jika memasukkan gen target terlebih dahulu, maka enzim untuk gen target yang bisa digunakan adalah AG1 dan KPN1 dengan produk yang sticky N, dan enzim untuk promoter adalah BAM3 dan BAM3 dan produknya berupa BLAN N. Sekian, terima kasih.